Tiada yang mustahil, tiada yang suka. Kuasa Yesus nyatakan hidup. Katakan dengan sungguh. Menang Engkau bersamaku. Ku menang, tanganmu menolongku. Tiada yang mustahil, tiada yang suka. Kuasa Yesus nyatakan hidup. Katakan kuasa Yesus nyata. Kuasa Yesus nyatakan hidup. Sekali lagi kuasa Yesus. Kuasa Yesus nyatakan hidup. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Tidak sekedar saja, tetapi betul-betul oleh karena Tuhan Yesus kami beroleh kemenangan. Hari ini Tuhan adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, dan kami ingin belajar lagi. Silakan Roh Kudus memimpin kami sampai kepada akhirnya, supaya tidak ada kata-kata pikiran yang lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Kendalikan kami semuanya, baik hamba-Mu yang berbicara maupun yang mendengarnya, supaya kami konsentrasi untuk ingin diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Roh jahat yang mengganggu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan, sebelum terima perjamuan kudus, Tuhan berbicara supaya kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur boleh ketemu di dalam anugerah Tuhan. Minggu ini adalah minggu lebaran saudara. Nah, tentunya silakan saudara yang punya saudara yang masih Muslim, saudara akan bertandang ke mereka, ucapkan salam kepada mereka. Mohon maaf lahir dan batin saudara. Nah, kita bicara lagi saudara tentang iman dan penderitaan. Ini adalah minggu pertama, saudara kita akan terima juga perjamuan kudus. Nah, saudara, kekristenan sering digambarkan sebagai sebuah pohon buah kalau di dalam Yohanes 15 ya. Saudara ingat ya bahwa ada satu lagu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sejak kecil kita diajar supaya kita tetap nempel pada pokok anggur itu saudara. Tetapi saudara, selain karena hal itu, firman Tuhan juga bicara mengenai Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita tahu saudara, semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, kita akan semakin bertumbuh di dalam iman. Gereja masa kini agak jarang mengajarkan kebenaran saudara. Kalau saudara lihat di YouTube itu kebanyakan praise and worship semuanya. Nah, kadang kebenaran itu tidak ditayangkan. Inilah yang menjadi kemunduran atau kemajuan, saya tidak tahu. Tetapi inti daripada beragama adalah pengajaran yang betul saudara. Iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi saudara, selain oleh karena firman Kristus, tetapi iman juga bertumbuh karena penderitaan di dalam hidup kita. Beberapa orang sekarang sedang mengalami sakit saudara. Kemudian juga ada beban ekonomi juga. Teman-teman kita dapat THR saudara, tetapi saudara yang Kristen mungkin gak dapat saudara. Dapatnya Natal saudara. Nah, tetapi kita bersyukurlah apapun itu, ya udahlah, kita akan pakai yang ada untuk memberkati yang lain. Nah, kita akan membaca pembacaan kita dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kalau tadi nggak sempat berdiri waktu praise and worship saudara, sekarang saya undang saudara berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saudara membaca sesuai dengan apa yang ada di belakang saya, supaya kita sama saudara. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10 saya akan membaca, saudara nanti ayat 11.
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Silakan. Pelan-pelan lah bah. Pelan-pelan saudara ya, supaya kita serempak. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Silakan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang akan memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk. Terima kasih saudara. Belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius. Timotius itu anak rohani saudara. Dan saya berharap saudara mempunyai bapak ibu rohani yang baik, supaya saudara enggak kayak berjalan sendiri tanpa arah. Kemudian bertanya kepada YouTube, bertanya kepada Instagram, bertanya kepada Facebook, dan yang lebih parah lagi kalau bertanya kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Itu nanti saudara bukan dikuatkan, tetapi saudara malah bisa dilemahkan. Nah, belajar dari pesan Paulus terhadap anak rohaninya, kita bisa menghadapi penderitaan. Tentunya kita nggak bisa pilih, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk lari daripada penderitaan. Dari kecil kita sudah disimbolkan menangis. Ada nggak bayi yang tidak menangis? Kok tidak menangis? Dicubit sama susternya, ya. Kemudian bapak ibunya yang mendampingi juga ditepuk mungkin ya, pahanya tapi ya bukan mulutnya, supaya dia menangis saudara. Nah, ketika bayi lahir dia menangis, tetapi sekitarnya sukacita. Tetapi pada saat orang meninggal, dianya senyum yang dalam Tuhan, tetapi orang-orang sekitar yang ditinggal menangis. Itulah kehidupan saudara. Jadi saudara, ada hal-hal yang kita harus pelajari dari beberapa ayat yang kita akan baca dan sudah kita baca tadi, bahwa kita bisa menghadapi penderitaan dengan ayat 11 mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Yang pertama, menghadapi penderitaan dengan tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Amin. Saudara sedang sakit, tetap imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya sedang bermasalah dengan keuangan, karena orang hidup pasti harus ada uang saudara. Ada uang, harus ada pekerjaan. Harus ada sesuatu yang menghasilkan uang yang baik. Nah, kita mendidik anak-anak kita supaya apapun itu bisa menjadi uang, bukan materialistis kita, tetapi nanti ketika mereka berumah tangga harus ada sesuatu yang menghasilkan uang. Dari talenta yang mereka punya, mereka pintar fisika, matematika, bukalah les atau membuka diri, ngajarin sebelahnya, ngajarin tetangganya, untuk mereka bisa menjadikan anak-anak, adik-adik kalian menjadi pandai seperti itu. Tetapi jangan langsung kepada tante, kalau saya datang sekian tante, nanti saudara nggak diundang lagi. Tetapi intinya dengan itu kita bisa menghasilkan uang. Dan juga ada beberapa orang itu yang tentunya ada barang-barang yang cukup lama di rumah tangga kita, yang itu juga bisa jadi uang juga. Kan suka tuh di perumahan tuh orang datang yang Maduraan itu kan, dia bisa ambil itu dan kemudian kita bisa lumayan tuker. Tetapi jangan penggorengan semuanya panci, saudara tuker semuanya, saudara masak susah sendiri nanti.
Tetapi hal yang sudah tidak kita pakai, kita dijadikan menjadi uang. Dan rupanya musim corona kemarin lumayan membuka banyak pikiran, sehingga pedagang online itu mulai merebak di mana-mana. Tapi kasihan Tanah Abang, saudara. Tanah Abang jadi sepi toh. Nah, kalau pengen sepinya kayak apa atau raminya kayak apa hari-hari ini, saudara bisa ke sana. Naik kereta sana ya. Saudara bisa melihat di situ ya. Tetapi ingat bahwa saudara mesti kuat dengan kaki saudara dan saudara tidak pingsan di jalan. Paulus mengalami penderitaan dan kesengsaraan dalam pelayanan di Antiokhia, Listra, dan Ikonium. Demikian juga tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Jadi istilahnya saudara, hidup dalam pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Ya. Jadi makanya saudara pengen lepas dari penderitaan atau tetap menjalani penderitaan tapi bersama Tuhan. Masalahnya kita pengen lepas dari penderitaan, kita nggak bisa. Kita harus tetap menjalani penderitaan. Sebagai anak, penderitaannya beda. Mah, beliin handphone baru dong. Oh, mereka sudah menderita itu. Kemudian mah, ceplokin telur dong. Saya pengen didadar. Nggak taunya dikasih mata sapi. Menderita lagi, saya pengennya didadar kok dikasih ceplok mata sapi. Nah, anak-anak seumuran begitu. Kemudian menjadi kakak, SMP, SMA, udah beda lagi. Ketika dia harus mengerjakan PR, PS, kadang-kadang mesti menghadapi itu. Kemudian ketika dia lulus SMA, ya siapa yang tahun ini akan lulus SMP atau SMA atau SD. Nah, nanti pasti zaman corona masih enak. Saya ingat anak saya kuliah itu masa corona, jadi nggak ada ospek waktu itu. Kita udah seneng ya. Takutnya Yape nanti dibentak-bentak, nanti nggak kuat. Nggak tahunya setelah pasca corona, ada lagi ternyata. Mereka dibawa juga ke puncak begitu ya. Nah, kadang anak kita juga nggak tega ketika mereka bangunnya aja siang, kemudian nggak bisa cuci piring, nggak biasa dibentak, nggak biasa disuruh, kemudian harus diospek, tetapi harus menjalani ini anak-anakku. Jadi kalian mesti latihan untuk dibentak. Pah, bentakin gua dong, gitu ya. Mah, omelin aku dong supaya belajar. Karena kalau namanya mama papa ngomelin itu beda sama kakak kelas atau kakak tingkat yang ngomelin. Mereka ngomelin dengan hati, dengan benar-benar tulus ngomelin kita. Itu bisa sakit hati, tetapi harus kita jalan itu. Kemudian nanti kuliah ada di tanah orang, di Jogja, di Bandung, kemudian di Semarang, atau di Lampung, atau di Medan, atau di Kupang. Akhirnya mesti ada di sosial yang baru lagi, mesti belajar lagi di situ. Yang biasa dibangunin, nggak ada yang bangunin di sana. Ibu kos yang bangunin. Ibu kos nggak peduli dengan jam kuliah kalian. Ya, kayaknya lama ini nggak bangun-bangun. Tetapi kalau seharian nggak bangun, kayaknya ibu kos belum bangunin. Tetapi kalau sudah 3 hari mulai dibangunin, jangan-jangan udah nggak ada ini orangnya. Nah gitu ya. Apa yang dialami Paulus itu memberi penegasan kepada kita tentang menderita sebagai pengikut Kristus. Jadi musim sekarang ini, nanti saya akan bicara kepada anak-anak profesi tentang Kristen progresif yang sekarang sedang berkembang. Mereka punya 10 ajaran minimal. Nanti saya akan memberikan pencerahan itu, karena hari-hari ini saudara, antara Kristen yang murni sama Kristen yang ala-ala keinginan kita sudah mulai masuk, saudara. Dan saudara tentunya dimarketingin oleh gereja-gereja yang wujudnya itu adalah untuk membantu membangun jiwa. Jadi bagaimana gereja itu dengan praise and worship yang luar biasa, dengan hiruk pikuk yang luar biasa, dan mereka mencari itu adalah mencari bagaimana ya kalau tidak musim bola, maka musim praise and worship. Kan mirip-mirip tuh. Serempaknya nyanyinya begitu ya, apalagi agak gelap-gelap dikit. Wah, anak-anak muda seneng itu ya. Jadi seperti itu mulai terjadi. Dan kemudian PA pendalaman Alkitab itu mulai dijauhi. Jangan PA saudara. Saya khotbah kelamaan aja udah banyak protes. Ya, betul enggak? Saya khotbah ingin berusaha 45 menit misalnya, tetapi namanya mengajar itu pasti kayak kuliah. Nah, di situ akhirnya mulai enggak betah. Aduh, enakan di tempat lain yang khotbahnya cuma 15 menit. Present worship-nya 3 jam. Padahal mereka berdiri saudara. Saya percaya kalau saudara ada di gereja modern, saudara enggak betah. Mereka kasih bangku tuh cuma sebagian saja.
Dan mereka di altar call itu banyak kan anak-anak berdiri, loncat-loncat seperti itu. Kita naik tangga ke atas aja udah nggak kuat. Dan itu yang mulai disuguhkan oleh dunia ini dan juga dunia kekristenan. Makanya nanti saya akan membahas bersama anak-anak profesi supaya kita tahu mana yang benar atau yang salah, saudara. Karena Kristen progresif itu memberikan hard truth. Jadi cuma kebenaran yang setengah saja, nggak full. Jadi ada benarnya. Makanya sekarang ketika seorang pembicara ditanya, seorang dosen ditanya, Pak, yang Kristen progresif di Indonesia itu tokohnya atau sinodenya kira-kira yang mana? Dia bilang, saya nggak berani menyatakan itu. Karena ada kebenarannya. Cuma setengah, separohnya gitu ya. Jadi salah satu adalah, jadi mereka sangat memberikan pengajaran kepada Yesus sang pemberi teladan yang baik, tetapi masih sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tetapi yang namanya Kristus Yesus yang harus disembah itu kayaknya tidak layak. Muncul lagi pengajaran Yesus bukanlah juru selamat dan lain sebagainya. Itu salah satunya, saudara. Nah, jadi saudara, namun ada satu hal yang pasti terjadi, Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita. Tadi saya bicara dengan Bu Leni, kita juga lihat Pak Bosman, kemudian Pak Rio juga, Pak Beni juga. Saya percaya Tuhan izinkan semuanya. Saya pengennya mendoakan langsung sembuh, Bapak Ibu Saudara. Saya pengen juga mendoakan apa-apa mujizat terjadi. Tetapi saya berpikir juga, saya mendoakan sesuatu langsung terjadi. Tetapi kadang-kadang juga banyak kan tidak terjadi. Nah, kita mesti kelola, karena kita itu ada roh, tubuh, dan jiwa. Kita rohnya hebat, tetapi tubuh kita enggak dengan makanan yang cukup. Jiwa kita tidak dengan, makanya orang bilang healing ya. Ya, saya beberapa kali ke mall enggak ketemu jemaat. Ya, ketemu yang lain begitu ya. Nah, ibu-ibu enggak mesti ke mall untuk healing itu. Kadang-kadang kalau saudara punya rumah itu ada kolam atau kolam tetangga, saudara di situ aja, duduk di situ, liatin kodok, liatin ada ikan-ikan cetul yang mulai mengeriap, itu saudara akan terhibur di situ. Jadi hanya kita yang tahu bagaimana kita bisa lepas daripada hal-hal seperti itu. Nah, ada orang karakter tertentu yang ketika dia mengalami beban, teman dia adalah bantal. Di kamar, ngamar aja begitu ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian jangan banyakkan ngamar lah. Banyakkan healing, keluar begitu ya. Ngamarnya juga kenceng, Pak. Tetapi sekali dia keluar, nggak pulang-pulang, Pak. Balance, Pak. Artinya adalah bahwa hidup kita itu memang harus menghadapi, tetapi bagaimana bisa sanggup melepaskan itu dengan cara kita minta pertolongan kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Dan tentunya semuanya atas izin Tuhan. Dan kita hanya mendoakan, doa kita udah beda. Tuhan, kemarin sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pakai para dokter untuk menyembuhkan saya. Akhirnya pada berujung kepada Tuhan, apa arti hikmah dari semua yang kami alami, yang aku alami ini? Mungkin ada hal yang secara tubuh kita harus siasati, saudara. Ada beberapa orang yang memang dari kecil tidak suka susu, saudara. Ya, jadi membuat tulang-tulang ini makanya tulang susu, gitu kan? Udah tahu gitu, tetapi suruh minum ya nggak mau, nggak bisa, muntah. Nah itu kan kendala lagi. Apakah papa, mama, saudara sekalian, ibu-ibu waktu itu nggak mendidik dengan baik? Oh, nggak ada susu Pak, waktu itu adanya tajin. What is the meaning of tajin? Iya kan? Bagaimana dia mulai keruk itu, nah ini ya pengganti air susu ibu. Makanya kita tumbuh seperti ini, saudara. Ada juga makanan-makanan sebenarnya Tuhan ciptakan makanan itu adalah untuk membentuk tubuh kita. Nah akhirnya juga ada hal-hal yang sesudah paruh umur kita mengalami sakit penyakit oleh karena kita ingat waktu muda kita yang kita konsumsi itulah yang membentuk kita. Nah akhirnya kita mendoakan itu secara rohani. Kemudian secara tubuh juga mulai belajarlah bagaimana cara menangani semuanya. Ya, meskipun tidak 4 sehat 5 sempurna, tetapi makanan yang sehat. Pak, saya sekarang enggak makan gorengan loh, enggak bakar-bakaran lagi loh.
Tetapi tubuh kita juga membutuhkan lemak, saudara. Kadang juga membutuhkan, tetapi nggak over gitu loh. Nggak over, nggak keterlaluan. Nah, kita butuhkan itu semuanya untuk menjaga tubuh kita supaya stabil. Di dalam tubuh kita itu tergantung hal-hal yang dipicu atau dipacu, ditumbuhkan oleh makanan yang kita makan, saudara. Yang kedua, menghadapi penderitaan di dalam ayat 14 itu berbicara tentang tetap berpegang pada kebenaran. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetap berpegang kepada kebenaran adalah cara kita menghadapi penderitaan. Penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal lain di luar kebenaran. Nah, sekarang kan lagi kita kelola ini, bagaimana penyembuhan supaya betul-betul kita sembuh tanpa melanggar firman Tuhan. Mbah Dukun bilang dengan jampek-jampek lain kita dalam nama Yesus. Suatu kali kita undang seorang yang datang dan dia langsung ngomong, si Mbah Dukun itu, tukang urut sih, bukan Mbah Dukun. Dan katanya ada juga yang waktu ngurut tuh gitu ya, kayak harimau gitu ya. Nah, itu udah ketahuan. Nah, bagaimana? Ya udahlah. Makanya saudara kelola talenta saudara, kalau bisa pijit ministry gitu. Jadi yang mijit orang Kristen ya, Pak Anton ya. Jadi kita juga bisa aman gitu rasanya. Aduh, ini dipijit juga sama orang Kristen, pakai doa lagi. Jadi membuat kita juga kayaknya rasa aman, tentram di sesama seiman lah begitu ya. Nah, saudaraku sekalian, jadi berpegang pada kebenaran itu adalah hal yang perlu kita pegang terus selama kita menghadapi penderitaan. Penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal di luar kebenaran. Hati-hati dengan berhala modern, saudara, yang banyak sekali cakupan bagaimana sehat ala orang mana, ala orang ini, orang suku mana, ala bapak ibu kita, dan banyak kita mempelajari itu. Tetapi kadang kita sudah pahami itu, wah, berarti kalau pas sakit ini kita mesti pijit sebelah mana. Ini kan sebenarnya kalau orang Cina ya, itu kan mereka ada kayak tusuk jarum itu ya. Itu sebenarnya bukan perdukunan, itu adalah hal-hal yang fisika, itu biologi gitu. Jadi kalau misalnya sakit masuk angin mesti dipijit yang mana. Kemudian telapak kaki ini kan juga penuh tuh dengan skala itu ya. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan itu? Dulu ada yang gratisan tuh dari Korea, 5 tahun yang lalu lah, ada di wilayah Beji dan sekitarnya itu. Dan itu antri tuh, caranya dengan batu dan sebagainya, dipanasin dan pakai daun-daunan begitu ya. Nah, kita cari yang terbaik, yang mendekati sembuh tetapi tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa jika kebenaran dari Tuhan betul-betul dipegang dan diyakini, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkannya. Meskipun berat, memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Tetap saudara, kita cari solusi tapi jangan melanggar kebenaran. Jangan peramal, jangan dari Mbah Dukun, kemudian kita coba ke curug mana. Di Depok cukup banyak curug katanya ya. Dan kemudian di bawah pohon, kemudian di bukit-bukit yang seperti itu membuat kita akan terikat di situ, saudara. Dan saudara nggak akan tentram hidupnya ini. Yang ketiga adalah menghadapi penderitaan dengan tetap bertumbuh dalam kitab suci. Ayat 16 mengatakan, kita baca sama-sama sampai 17, 1, 2, 3, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, jadi ceritanya sampai kepada akhirnya kita itu diperlengkapi, saudara. Kita nggak seperti sekolah SD, SMP yang kita di sini sedang belajar, saudara. Tujuannya adalah diperlengkapi untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan adalah melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan saudara pendam talenta saudara. Saudara bisa melakukan apa-apa dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara diperlengkapi. Nah, firman Tuhan itu
bermanfaat untuk mengajar kita. Tentunya kalau saudara bilang, Pak Sigit, kalau khotbah itu jangan ngajarin kita lah. Nah, terus saya ngapain, saudara? Kan memang menyampaikan khotbah adalah mengajari, bermanfaat untuk mengajar, saudara. Nah, rata-rata orang itu jarang yang waktu diajar itu dia tetap melek, saudara. Apalagi saudara belajar di perkuliahan, udah tahu dosennya udah tua, udah kacanya udah begini. Waduh, itu pasti buat ngantuk lah. Jadi orang ke toilet nggak cukup 5 menit, sejam baru dia balik lagi, sudah, karena udah ngantuk lah begini ya. Nah, kita juga berpikir bagaimana cara supaya mengajar itu sesuai dengan keinginan jemaat, tetapi nanti masuk kepada Kristen progresif lagi, sesuai keinginan jemaat, bukan sesuai keinginan Tuhan. Wah, kita mengolahnya panjang lebar, saudara, karena di sini nggak gampang, saudara. Saya setiap minggu tuh nggak gampang sebenarnya. Saya ubah materi ini mungkin ada hampir 5 kali, saudara. Aduh, ini kepanjangan atau enggak ya, gitu ya. Saya pikir ya, aduh nanti anak-anak bosen dan sebagainya. Tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Untuk mengajar kemudian menyatakan kesalahan. Pak, kita bukan anak-anak lagi, Pak. Kita udah tua-tua, tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kadang-kadang di mata gembala itu ada hal yang memang perlu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ini nggak boleh ya, salah. Nah, sebelum lebaran saya mohon maaf lahir dan batin jikalau pengumuman saya, arahan saya kadang-kadang menyinggung hati ya. Kadang-kadang, aduh Pak, jangan ngomong gitu apa. Gitu ya gitu, tapi jangan begitu. Nah, kayak anak-anak nih ya. Jadi saya pernah mengajar, jadi satu barisan itu kan karakternya beda tuh. Saya marah kepada satu orang, tetapi yang lain jadi ikut tersinggung. Yang dia nggak sering dimarahin di orang tuanya, dia jadi geter gitu. Tetapi ada juga yang nggak ngaruh sama dia. Saya melotot, dia juga bisa melotot begitu. Anak kita kan begitu kan. Kalau zamannya kita kecil, saudara, bapak kita udah turunin kacamata, kita udah beda. Waktu saya SMP SD itu ya, misalnya saya jalan di office ya, di ruang guru itu, wah kita nggak berani. Jadi kalau nggak lewat nyimpang ke belakang itu, supaya nggak melewati situ. Auranya ada, saudara. Nah, anak-anak sekarang ada guru, apalagi anak SMA punya guru yang habis lulusan fresh graduate gitu ya, yang umurnya hampir sama, tetapi gede badannya beda. Anak SMA lebih gede. Waduh, itu lebih susah lagi untuk melakukan itu. Kita juga punya anak-anak sekolah minggu di sini, yaitu beda karakter, saudara. Jadi ada anak itu yang memang dididiknya secara halus, secara pendidikan. Tetapi ada anak-anak juga mesti dipakai gesper. Jadi dia baru mempan. Nah, bagaimana keahlian guru sekolah minggu untuk bisa melakukan itu dengan baik? Firman Tuhan katakan, panggil 4 mata. Panggil dia, nak, kamu jangan begitu. Nanti kalau kakak marah sama kamu, yang lain terganggu. Yang lain gak biasa keras seperti itu. Jadi tolong ya, nak, kerjasama dengan kami ya, supaya kamu taatin. Jadi kami tidak pernah memberikan satu ajaran yang tidak baik untuk kamu. Nah, begitu. Nah, anak juga kadang-kadang, ayo duduk situ yang bagus ya, langsung datang. Tetapi yang lain tuh pakai muter dulu, pakai ngegame dulu, saudara. Jadi dia pakai itu, ada yang smackdown juga gitu. Jadi kita mesti, kalau dia di situ, yang satunya jangan di situ, mesti dia dipindah ke situ. Nah, kadang-kadang saya di jemaat juga begitu, saudara. Kalau dia sama dia udah satu dudukan, wah itu luar biasa. Gadget ini bisa jadi alat komunikasi. Di sampingnya, lu habis ke gereja kemana? Bisa begitu, saudara. Makanya awasi anak-anak yang di samping-samping bapak ibu saudara itu. Mereka lagi buka apa itu, saudara? Tetapi dari sini kelihatan kok. Kalian membuka firman Tuhan atau membuka chat WA, itu kelihatan. Kalau firman Tuhan selesai gini, ngadep sini kan. Tetapi kalau tidak, tetap aja gini. Instagram udah selesai, snack video, kemudian Facebook videonya gitu ya. Nah, itulah susahnya kita menjadi pengajar tuh kayak gitu.
Tetapi puji Tuhan, jemaat di sini luar biasa lah ya. Di tengah penderitaan yang terjadi, kita memerlukan kekuatan rohani dari relasi kita dengan firman Tuhan. Mari saudara kita bangun, yang pertama doa, yang kedua pujian penyembahan, yang kedua adalah bagaimana merenungkan firman Tuhan. 3 kunci kehidupan rohani yang baik. Saudara harus berdoa. Mau makan ya doalah, ya. Mau makan doa. Kalau zaman dulu ada majalah wanita. Saudara makan bakso di situ, saudara kayak gini, kayak baca padahal doa. Setelah itu pelayannya ada di depan saudara, kaget saudara, wah mbak nggak ngomong-ngomong, saya lagi doa. Nah saudara, kemudian apakah hari pagi saudara dimulai dengan doa kepada Tuhan. Kemudian saat siang lagi nungguin anak, terima kasih Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Tuhan tolong ya anak-anak kami, jagain mereka, karena saya bukanlah CCTV buat mereka. Karena mereka ada di tempat lain yang saya nggak tahu. Saya mendoakan mereka dalam nama Yesus. Zaman orang Yahudi saudara, anak laki-laki terutama itu didoakan. Ya, didoakan oleh imamnya. Didoakan. Bahkan mereka punya, kalau istilahnya itu ngaji saudara. Mereka ada ngaji untuk Taurat saudara. Makanya orang Yahudi itu hafal dengan Taurat saudara. Apakah saudara hafal dengan firman Tuhan? Aduh Pak, ntar ingat. Tak lupa ntar ingat. Pokoknya firmannya tahu, tapi tempatnya nggak tahu di mana gitu ya. Nah, saudara bisa cari di Android kan, kata-katanya diketik di situ, sudah cari akan ketemu di situ. Nah kan dipermudah sebenarnya saudara. Kemudian juga saudara belajar memuji menyembah Tuhan. Kalau pujian masih oke, tetapi menyembah kadang-kadang kita mati kutu saudara. Waktu menyembah itu ngomong apa sih Pak? Ada yang pakai bahasa roh lagi, ada yang pakai bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Kupang, ya terserah Anda. Istilah kata kita nggak dibatasi dengan bahasa satu doang, tetapi Roh Kudus mengerti tentang bahasa kita. Nah oleh sebab itu, sampaikan ketika sudah menyembah itu, ingatlah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, akhirnya suamiku pulih Tuhan, terima kasih haleluya, memang Kau penolong yang ajaib, luar biasa Tuhan. Kan ada bahannya saudara. Kalau saudara nggak ada bahan, dengan merenungkan, mengingat kasih Tuhan, saudara akan lelah di situ. Udah haleluya 12 kali, udah 12 kali 2, 12 kali 3, aduh lama-lama bosen juga. Mending ke kolam renang kalau begini ya. Nah itu harus kita biasakan saudara. Jadi doa dan juga pujian penyembahan harus kita biasakan. Sebagai humor, nanti di surga kita itu juga ada hal yang namanya kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah suka dipuji dan Dia layak dipuji dan disembah. Kalau kita nggak biasa belajar menyembah Tuhan, di sana nanti bingung saudara. Saudara, aduh nggak enak ini di sini nyembah melulu. Entar lagi melakukan hal rohani kita nggak biasa saudara. Makanya di sinilah kita membiasakan untuk itu. Kemudian merenungkan firman Tuhan ini penting saudara, karena firman Tuhan itu sesaat kita akan diingatkan yang pernah kita baca. Dan saudara mencobalah. Saya sudah sharing tentang ayat-ayat yang kita baca setiap hari, 3 pasal. Ada orang yang sering membaca 3 pasal itu terlalu sederhana Pak Gem. Itu terlalu cepat kalau saya baca. Tetapi buat orang yang tidak sering membaca Alkitab, itu kebanyakan Pak. Wah, saya udah berusaha pakai audio. 1 pasal masih ini, tapi 2 pasal berikutnya udah gitu audio itu, karena indah. Nah sudah, tetapi berusahalah, karena kan membiasakan diri namanya. Kita bisa bertumbuh dalam firman, karena firman bermanfaat untuk mengajar dan mendidik kita. Kemudian menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita saudara. Nah tentunya sejak kita dibaptiskan, nah saya memesan kepada yang kemarin dibaptiskan itu, para orang tua mulai melihat, anakku sudah dibaptis, ada nggak yang berubah dari dia? Jangan sampai ada, Pak Gem, nggak ada rubah, sama aja sifatnya juga, bangunnya tetap, bantu orang tua juga sama. Saudara, artinya bahwa kita harus memiliki hidup yang berubah. Dan caranya adalah memang harus rajin doa, rajin memuji menyembah Tuhan. Kalau susah memuji menyembah, setel lagu-lagu MP3 rohani saudara akan terbawa di situ. Ngikutin saja.
Nah, zaman sekarang itu adalah orang jemaat masyarakat Kristen lebih suka lagu yang dia hafal, kemudian didengerin dia ikut menyanyikannya. Nyanyikan ikut menyanyikan itu. Ada beberapa lagu yang luar biasa yang saya memantau itu masuk kepada Emmy Award yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar, mengucap syukur itu ya. Nah, yang gitu-gitu kan saya suka cari sejarah daripada penciptaan lagu ini. Kata Melisa sendiri itu view-nya nggak banyak, saudara. Dan waktu disandingkan dengan CBCC sama apa lagi ya, sama NDC kalau nggak salah, dia mulai geter, nggak masuk ini, saya nggak akan masuk di lagu ini, karena view-nya kecil juga. Ternyata memang masuk. Nah, ternyata memang penciptanya itu adalah orang yang sedang bergumul sama Tuhan. Ya, siapa namanya? Lisa ya. Dia menciptakan itu dengan suaminya Ivan, dan saya mendengarkan kesekian mereka itu, makanya lagu yang diciptakan dengan sebuah pengalaman hidup akan menjadi berkat, saudara. Ya. Nah, suatu kali kita akan nyanyikan pujian itu lagi ya, Bang Uto ya, nyanyikan lagi Bang Uto. Kemudian kita dipelengkapi untuk tiap-tiap perbuatan, baik jika menghidupi firman Tuhan, meskipun pergumulan dan masalah sedang kita hadapi. Justru gini saudara, saya bertemu siapapun kan pengen membagi firman Tuhan, pengen memberikan sebuah kesaksian yang hidup. Jangan ketemu orang beras naik, ketemu orang macet di mana-mana, ketemu orang banjir di mana-mana, ketemu orang gempa terjadi di mana-mana, ketemu orang tahu nggak si itu artis itu kena KPK dan sebagainya. Nah, saudara tidak akan memberkati itu. Orang diceritain, orangnya juga sama nonton juga. Apa yang barunya gitu, saudara. Nah, ketika seseorang datang, aduh Bu, memang susah. Oh iya Pak, ketemu tukang sayur. Kenapa Bapak masih di sini Pak? Bukannya harus keluar kota untuk pulang kampung begitu? Iya, saya sudah menabung berbulan-bulan, tetapi nggak cukup. Saya mau naik motor nggak punya motor, mau naik kereta juga arahnya susah, naik bus gratisan saya terlambat daftar dan sebagainya. Nah, saudara, di situ saudara bisa kasih sesuatu. Tetapi pengalaman-pengalaman itu kan membuat saudara bisa membagikan sesuatu loh. Jadi Pak, bagaimana ya? Saya cuma ada ini bawang merah berapa Pak? Sekian, 10.000, 15.000. Ya udah Pak, ya ini enggak seberapa tapi saya tambah 50.000 ya, supaya Bapak bisa nabung, paling enggak kalau orangnya enggak nyampe sana, uangnya nyampe ke sana. Nah, saudara, hidup menjadi berkat itu seperti itu. Dan sekarang banyak sekali. Makanya kita bersyukur Bapak saudara tidak banyak yang punya kampung dan pulang. Kalaupun punya kampung itu ada di Kupang, ada di Manado, ada di Lampung, ada di Medan, Aceh, yang jauh nanti waktu Natal saja. Ya sudah, anak profesi mau ngumpul di hari Minggu ini untuk mereka saling membagi perasaan mereka lah, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya sudah, artinya rumah saudara lebih terjagai. Karena waktu orang pulang kampung itu pada titip motor, titip ke polsek, mobil titip ke polsek gitu ya. Kemudian rumah titip kepada orang situ asli, orang Betawi. Tetapi si bapak Betawi itu dititipin 10 rumah. Emangnya kuat untuk ngawasin terus begitu, saudara. Nah, akhirnya terjadi banyak pembobolan dan sebagainya. Tetapi kita bersyukurlah kalau hari ini saudara gak bisa keluar kota, nantilah suatu kali saudara bisa keluar kecamatan. Ya, dari kecamatan Beji ke Pancoran Mas gitu ya, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebagai penutup kita pasti bisa menghadapi, mari para pemain musik supaya ke atas. Kita pasti bisa menghadapi penderitaan jika bersama Tuhan. Amin. Kita pasti bisa itu, dan kita pasti bisa menghadapi penderitaan jika tetap beriman kepada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari penderitaan kita. Nah, saudara, tetap memiliki iman. Orang benar akan hidup oleh iman, dan orang itu akan tahu dia beriman karena dia melakukan sesuatu. Yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran yang kita yakini. Apapun masalah hidup kita, jangan pernah
berpikir tentang solusi yang lain. Kalau Yesus nggak bisa, ya udahlah yang lain saja. Tetapi kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, tetap bertumbuh di dalam kitab suci. Hari ini saudara, kita akan dipertegas, dikuatkan dengan perjamuan kudus. Kita doakan, hari ini banyak yang punya masalah, sakit penyakit terutama, meminta kepada Tuhan. Tuhan, di balik semuanya apa yang Tuhan inginkan saya lakukan setelah saya sembuh. Kemudian kita akan mengingat bagaimana Yesus sudah menderita untuk menebus kita. Kemudian kita amini bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kita minta ampun atas kesalahan kita, dan kemudian Tuhan akan mengampuni setiap kita, sehingga membuat perjamuan kudus yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi mengandung manfaat yang besar untuk kita. 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, maksud saya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari apapun itu hormati perjamuan kudus ini. Meskipun ini bukanlah berhala, tetapi kita sesaat waktu didoakan, sesaat kita sedang liturgi ini menjadi sesuatu yang diurapi oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Mari bantu saya untuk mungkin ke bawah ya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa, tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, tiada kau perhitungkan kesalahanku, tiada kau perhitungkan kesalahan. Dari awal mari pria saja menaikkan sejauh timur. Sejauh timur dari barat. Mari para wanita menyiapkan diri sambil berdoa kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan dan dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Mari wanita jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau tiada kau perhitungkan kesalahanku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Semuanya, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari pelayan perjamuan kudus, kita akan berdoa. Dan juga ada teman-teman kita yang ada di rumah bisa mengikuti ini. Jadi kita mencoba untuk tidak membawa ke rumah jemaat, supaya jemaat juga punya opsi untuk mengikuti video ini, untuk bisa melakukan yang sama. Mari kita katakan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah berkorban untuk kami Tuhan. Lihat bagaimana korban Kristus, kami mengingat bagaimana dosa-dosa kami Tuhan. Begitu latar belakang kami yang hancur-hancuran Tuhan. Seakan-akan roh kami selalu berbicara tentang ketidakkudusan hidup kami kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, ampuni segala dosa kami. Layakkan hamba-Hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Dan juga seluruh jemaat supaya mereka menerima dengan hati yang bersih, supaya perjamuan kudus ini mengandung mujizat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang menderita boleh terlepas daripada beban hidup mereka, dan apapun yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Kami siap untuk menerimanya Tuhan. Mari Roh Kudus menjamah. Nyerahkan Pak Sinaga, Pak Poniman ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami terima dengan segenap ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.
kita bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi betapa besar. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina yang patut ku berterima kasih. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami membutuhkan pengudusan daripada Tuhan. Kau berikan cinta kasih-Mu Tuhan hari ini. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan segala beban-beban yang kami derita Tuhan. Ambil setiap apa yang ada dalam tubuh hati kami. Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lama-lama ya sekian lama-lama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan kami mengakui Engkau dengan segala aniaya korban Kerafirat di Golgota. Itu adalah sebuah korban untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kami menyadari dosa kami terlalu banyak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menerima perjuangan kudus dengan diurapi dan diperkenan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Mari siapkan anggur kita. Angkat dengan tangan kananmu di atas bahu kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mintalah apapun yang kau butuhkan dalam tubuhmu, apapun yang kau butuhkan untuk masa depan keluargamu, mendoakan untuk anak-anakmu, mendoakan untuk orang tuamu. Korabaya sikiara lama-lama nama-namanya sikiara. Terjadilah mujizatmu Tuhan atas orang-orang yang ingin dekat kepada Tuhan, memperkenalkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan.
Mari sembah Tuhan, muliakan Dia. Surabaya secara lama-lama. Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bersama segala penderitaan mereka. Segala kehinaan mereka Tuhan angkat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik.